Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Pada video kali ini kita akan menampilkan atau mempresentasikan salah satu materi dari perpajakan, yaitu keberatan dan banding dalam perpajakan. Untuk anggotanya sendiri ada saya Nabila dengan akhiran NPM 209. Saya Andre Weldan dan NPM 2230 2234032117. Saya Agus Setiawan dengan akhiran NPM 236. Saya Muhammad Taufik dengan NPM 239. Saya Jakli Abdurrahman dengan akhiran. Saya Muhammad Niko Chandra dengan NPM akhiran 278. saya Muhammad Afwan Syalgifari dengan akhiran NPM 279. Saya Azral Firas dengan akhiran NPM 280. Saya Najwa Salsabila dengan akhiran NPM 292. Pengertian keberatan dalam perpajakan. Dalam UU KUP pasal 25, pasal 26 dan pasal 26A maupun PMK 9/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 202/2015 tidak menjabarkan definisi keberatan secara eksplisit namun secara sederhana. Keberatan adalah upaya yang dapat ditempuh wajib pajak yang merasa tidak atau kurang puas atas sesuatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas gugatan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak yang bersangkutan terdaftar. Dalam hal apa saja keberatan dapat diajukan? Keberatan dapat diajukan atas yang pertama ada surat ketetapan pajak kurang bayar, yang kedua ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar, keempat surat ketetapan pajak nihil, yang kelima ada pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Perlu dicatat bahwa keberatan tidak hanya dapat diajukan atas keempat jenis surat ketetapan pajak di atas. Keberatan juga dapat dilakukan apabila wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pemotong pajak. Sebagian besar wajib pajak hanya melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak atau SKP yang dianggap tidak adil, dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Keberatan umumnya didahului dengan proses pemeriksaan terlebih dahulu. Adapun syarat pengajuan keberatan, satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan 1 tahun atau masa pajak. 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 3. Waktu menyatakan alasan-alasan secara jelas. 4. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan pajak. 5. Satu keberatan diajukan hanya untuk 1 surat ketetapan pajak, 1 pemotongan pajak, dan 1 penghutan pajak. 6. Wajib pajak telah melunasi pajak yang harus dibayar paling sedikit jumlah yang telah disetujui. Wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan? Nomor 1. Bagi wajib pajak badan oleh pengurus. Yang dimaksud, perluasan pengertian pengurus ditujukan kepada seseorang yang tidak tercantum dalam akta pendirian sebuah badan atau perseroan, namun nyata-nyata ikut dalam menentukan kebijakan dan atau ikut dalam mengambil keputusan dalam operasional perusahaan. Dalam ranah penegakan hukum, orang tersebut sesuai Undang-Undang Ketertiban Umum Perpajakan termasuk pengurus dan karena dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pembayaran utang pajak. Nomor 2. Bagi wajib pajak orang pribadi oleh wajib pajak yang bersangkutan, yaitu orang yang meliputi pembayaran wajib pajak.
Nomor 3, pihak yang dipotong atau dipungut pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud adalah perusahaan tempat wajib pajak bekerja. Nomor 4, kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir di atas yaitu Mahkamah Agung Peradilan Pajak. Baik, bagaimana sih jangka waktu pengajuan keberatan? 1. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal SKP atau sejak tanggal pengajuan pemotongan atau pemungutan, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya. 2. Surat keberatan yang diantar langsung ke kantor pelayanan pajak, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh kantor pelayanan pajak. 3. Surat keberatan yang dikirim melalui pos harus dengan pos tercatat, maka jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKP atau sejak dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal bukti pengiriman melalui kantor pos dan giro. Jika lewat 3 bulan, surat keberatan tidak dianggap karena tidak memenuhi syarat formal, tetapi juga membolehkan jangka waktu lebih dari 3 bulan. Jika dalam keadaan di luar kekuasaannya, inilah hak klausul yang sering dimanfaatkan oleh wajib pajak. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Setelah mengajukan keberatan, apabila wajib pajak masih belum puas dengan surat keputusan keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka wajib pajak masih dapat mengajukan banding kepada Badan Pengadilan Pajak. Pengertian banding itu sendiri adalah banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Putusan banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai syarat pengajuan banding. Dalam mengajukan banding, wajib pajak harus menyiapkan surat banding dengan sebaik-baiknya. Wajib pajak harus memastikan bahwa surat tersebut memenuhi persyaratan formal dan material. Surat banding yang dibuat harus mengandung dasar gugatan dan hal yang dimohonkan dengan jelas. Dasar gugatan memuat alasan-alasan mengapa surat banding itu diajukan. Dalam hal yang dimohonkan, diuraikan juga mengenai fakta-fakta seperti pembukuan atau pencatatan dan perhitungan pajak. Uraian tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam mengajukan hal yang dimohonkan. Pemohon banding dapat melengkapi surat bandingnya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sepanjang masih dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, syarat pengajuan banding antara lain. Yang pertama, harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding. Yang kedua, mengajukan surat permohonan banding dalam bentuk tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan menyertakan alasan yang jelas. Lalu yang ketiga, pada satu keputusan pengadilan pajak yang keluar, wajib pajak dapat mengajukan 1 buah surat banding. Lalu yang keempat, pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding. Lalu yang kelima, banding hanya dapat diajukan apabila besarnya jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% dengan melampirkan surat setoran pajak atau SSP. Selain itu, terdapat syarat tambahan dalam mengajukan banding pajak dalam hal administrasi. Contohnya yang pertama, surat banding, yang kedua fotokopi surat keberatan, yang ketiga fotokopi surat keputusan, yang keempat surat keputusan pajak, yang keempat surat setoran pajak, dan yang keenam, surat tagihan pajak. Selanjutnya, siapa saja sih orang-orang yang dapat mengajukan banding? Nah, yang dapat mengajukan banding adalah wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukum orang tersebut. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum, atau pengampunya dalam permohonan banding pilot. Apabila selama proses banding pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan,
atau pemekaran usaha atau likuidasi yang dimaksud. Selanjutnya, pencabutan banding. Dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002, Pasal 32 ditekankan perihal kemungkinan pembatalan atau pencabutan banding pajak. Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada pengadilan pajak. Banding yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dalam ketentuan penetapan ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. Putusan majelis atau hakim tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding. Surat pernyataan pencabutan dapat diajukan untuk satu surat banding saja. Sebagai konsekuensi, banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali. Contoh kasus keberatan dan banding dalam pajak adalah sebagai berikut. Nomor 1, keberatan dalam pajak penghasilan. Misalnya seorang merasa tidak setuju dengan jumlah pajak penghasilannya yang harus dibayarkan sesuai dengan surat pemberitahuan pajak tahunan. Dia mengajukan ke kantor pajak dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung perhitungan pajak yang lebih rendah. Jika keberatan tersebut ditolak, maka orang tersebut dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nah, yang kedua, keberatan dalam pajak pertambahan nilai atau PPN. Misalnya, sebuah perusahaan tidak setuju dengan jumlah PPN yang harus dibayarkan sesuai dengan surat pemberitahuan pajak. Perusahaan tersebut kemudian mengajukan keberatan ke kantor pajak dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung perhitungan pajak yang lebih rendah. Jika keberatan tersebut ditolak, maka perusahaan dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Baik, yang ketiga, keberatan dalam bea materai. Misalnya, seseorang tidak setuju dengan jumlah bea materai yang harus dibayarkan dalam suatu transaksi. Dia kemudian mengajukan keberatan ke kantor pajak dengan menyatakan bukti-bukti yang mendukung perhitungan bea materai yang lebih rendah. Jika keberatan tersebut ditolak, maka orang tersebut dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Dalam setiap kasus di atas, jika pihak yang mengajukan keberatan tidak puas dengan hasil keputusan keberatan, maka mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Prosedur banding ini akan meninjau kembali keputusan keberatan dan memutuskan apakah perhitungan pajak dan bea materai yang diajukan oleh pihak yang mengajukan banding sudah sesuai atau tidak. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dah.